Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan sehat, dalam keadaan hati senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah puasa yang kemudian kita jalankan, ibadah puasa yang kemudian kita laksanakan, kelak menjadi salah satu jalan kita untuk menuju takwa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti setiap jejak-jejaknya, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita teladani setiap tindak tanduknya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan para pendengar dimanapun berada yang menyaksikan aktivitas kita hari ini semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Perlu kita pahami bersama bahwa kajian sepekan yang lalu, tepatnya hari Jumat sore, yang kebetulan kemarin hanya mukadimah ya, sebagai pembukaan, karena kemarin terlambat beberapa menit, hampir setengah jam ya, tidak beberapa menit, sehingga kajiannya singkat dan uring-uringan ya, singkat dan uring-uringan. Uring-uringan itu karena waktunya sudah mendekat ke buka puasa ya, konsentrasinya sudah buyar Pak ya. Karena tadi ketika kita melewati pintu utama sudah melihat ada beberapa godaan di situ Pak ya, yang nantinya akan menjadi jalan kita untuk membatalkan ibadah puasa kita. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ibadah puasa. Kita tidak akan membahas tentang rukun, syarat, pembatal maupun yang sejenisnya, tetapi kita akan melihat dari segi tujuan ya, tujuan global, tujuan utama ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang kemudian biasa kita kerjakan. Pada hakikatnya setiap ibadah yang kemudian kita lakukan, baik itu ibadah saum Ramadan maupun ibadah sholat 5 waktu, maupun haji, umrah, maupun ibadah-ibadah yang lain,
itu semuanya akan tertuju pada 3 hal, ya, tertuju pada 3 komponen utama. Yang pertama, ketiga komponen ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya, ya, harus ada semuanya. Dan ini sifatnya adalah sifatnya integral. Integral itu adalah satu kesatuan yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Setiap ibadah apapun yang tidak dilandasi dengan keimanan dan akidah yang benar, maka ibadah itu otomatis akan muspro, sia-sia, tidak berguna. Ya, karena landasan akidahnya, landasan tauhidnya, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu goyah. Keyakinannya tidak sempurna. Ya, maka ibadah apapun yang kemudian kita lakukan maka harus melihat satu komponen penting, yaitu dalam masalah bab akidah, dalam bab keyakinan. Yang kedua adalah ibadah itu sendiri, ya, ibadah itu sendiri. Maka orang yang kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah perintahkan dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, dengan risalahnya melalui lisan Nabi SAW dan perbuatannya, maka dia akan melakukan sebuah aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berupa ibadah, ya. Dan ibadah ini, Bapak Ibu hadirin, itu harus bersesuaian dengan dokumentasi yang dulu Nabi SAW lakukan, para sahabat generasi pertama lakukan, dan seterusnya, ya. Ini komponen kedua, yaitu ibadah. Komponen yang ketiga adalah akhlak. Ya, komponen yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah bagian daripada kesempurnaan dari 3 komponen ini, Bapak Ibu hadirin. Jika ternyata komponen yang ketiga ini tidak ada dan belum hadir pada diri kita saat kemudian kita sudah melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus melihat kedua komponen sebelumnya. Ya, dia sudah sholat, dia sudah beriman, akidahnya sudah benar misalkan, kemudian dia ibadah, maka ternyata akhlaknya di situ dia ternyata tidak, ini masih kurang bagus, ya, masih kurang baik, akhlaknya masih tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka kita melihat 2 komponen tadi, baik itu akidahnya mungkin ada yang keliru, atau amal ibadahnya dari segi fikih, rukun, sunnahnya mungkin ada yang keliru. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan 3 komponen ini, Pak, antara keimanan, kemudian ibadah, amal sholih, dan kemudian akhlak, ya, kemudian akhlak dan adab. Ini 3 komponen yang kemudian tidak akan dan tidak bisa dipisahkan. Misalkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 ayat 25, di situ Allah menyebutkan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabidun wa far'uha fis sama'. Di ayat ke-25-nya tu'ti ukullaha kullahinin bi'idni rabbiha. Surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25 ini, Bapak Ibu hadirin, itu menunjukkan ketiga komponen ini. Ya, menunjukkan 3 komponen ini harus ada. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah contoh, sebuah permisalan berupa kasajaratin thayyibatin, berupa pohon yang baik, sajarah pohon, thayyibah baik, pohon yang bagus, pohon yang sempurna, ya, ya, kasyajaratin thayyibatin, kalimatin thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ya, Allah memberikan perumpamaan sebuah kalimat yang kalimat itu diperumpamakan seperti pohon yang kemudian pohon yang bagus. Para ahli tafsir, para mufassirin di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun di dalam tafsir yang lain, termasuk Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' Al-Ahkamul Quran menyebutkan yang dimaksud pohon yang baik itu adalah pohon kurma, ya, pohon kurma. Dan mereka menyebutkan yang dimaksud dengan kalimatan thayyibatan
para mufassirin berbeda pendapat, tetapi hampir semuanya merujuk kepada satu titik yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat berkaitan dengan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat tauhid tadi itu seperti pohon kurma, ya. Asluha sabitun, akarnya menancap kuat ke dalam bumi, ya. Ini diumpamakan seperti keimanan, Pak. Kalau iman seseorang, kalimat thayyibah tadi, kalimat la ilaha illallah sudah menancap ke dalam hati sanubari kita, orang-orang beriman, ya, maka dia akan kuat, ya. Wa far'uha fis sama, saat akidahnya kuat, akarnya menancap ke dalam hati, ya, akar akidahnya masuk ke dalam hati, tauhidnya masuk ke dalam hati, far'uha fis sama, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tulangnya, batangnya itu selalu menuju ke atas. Saat kemudian imannya sudah kuat, ibadahnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, bukan karena ingin tendensi urusan dunia, tendensi urusan jabatan, tendensi urusan ya, keuangan dan lain sebagainya, maka dia akan memberikan satu hal yang baru, ya, sebagaimana pohon kurma tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha, setiap waktu pohon kurma itu memberikan buah, ya, buah kurma, Pak. Buah kurma, memberikan buah kurma, yang buah kurma ini menurut penelitian jurnal American Scientist itu tidak ada satu buah di muka bumi ini yang kandungan gizi itu ada di dalam satu buah kecuali buah kurma. Kandungan gizi buah-buahan yang ada di seluruh dunia itu ada di dalam satu buah yang namanya buah kurma. Ya, cari kurma yang terbaik. Kurma terbaik itu kurma ajwah, kurma Nabi. Kenapa bisa sampai kurma Nabi disebut kurma terbaik? Ya, karena kurma Nabi ini masuk dalam salah satu hadis Nabi, barang siapa yang pagi hari makan 7 butir kurma tidak akan kena sihir dan seterusnya. Makanya ini jadi kurma yang kemudian berkualitas. Jadi kurma ini selalu memberikan yang terbaik. Harusnya secara konkretnya orang mukmin kalau imannya dia betul-betul sudah kuat, ibadahnya selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melahirkan sesuatu yang baik sebagaimana kurma. Ya, maksudnya adalah akhlaknya itu akan menjadi sempurna. Ya, makanya sama, Pak, ya, ketika ibadah puasa pun sama, 3 unsur tadi. Contoh misalkan perintah untuk ibadah puasa itu kan ada di dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kaitan dengan iman. Kutiba alaikumusiyam, kaitan dengan ibadah puasa. Ini selalu bersamaan, Pak. Iman, amal, iman, amal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, amal. Orang-orang beriman diseru untuk kemudian beribadah puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah bertakwa. Dan takwa ini Bapak Ibu hadirin akan kelihatan bukan di bulan Ramadan. Takwa ini akan tampak nanti setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal dan 10 bulan berikutnya. Dari bulan 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi ketika Allah menyandingkan antara iman dan ibadah puasa kemudian takwa, dalam hadis Imam Tirmidzi Allah sandingkan orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Maka harusnya ibadah puasa ini Bapak Ibu hadirin, ibadah puasa kita hari ini itu melahirkan sesuatu yang baru, yaitu berupa akhlakul karimah. Ya, ini sesuatu yang baru. Jadi mudah-mudahan ya, kita masih ada waktu beberapa hari ke depan kita sempurnakan ibadah kita,
rukun syaratnya kita penuhi dan penghalang-penghalangnya kita hindari, maka insya Allah la'allakum tattaqun dengan ciri akhlakul karimah tadi itu akan tercapai. Saya kira ini dulu untuk kajian pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.